Assalamualaikum lagi YouTube. Ya, jadi di part 2 ini saya akan membahas tentang sesi feedback yang lebih khusus untuk klien dengan tujuan menggunakan talent mapping ini sebagai tools untuk memahami pasangan. Seperti yang sudah saya deklarasikan bahwa salah satu fokus saya di talent mapping adalah untuk sebagai konsultan keluarga. Karena saya sendiri merasakan gitu, bagaimana talent mapping ini membantu saya dan suami lebih paham terhadap peran masing-masing, baik kami sebagai partner bisnis karena kami couplepreneur, dan kami sebagai suami istri dalam membagi peran di rumah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah kita paham tentang talent mapping, apa itu bakat, bagaimana bakat kuat, bagaimana bakat lemah, di sini kita akan lebih membahas lebih dalam nih tentang relationship berumah tangga antara ibu dan bapak gitu ya. Nah, memang saat kita berumah tangga itu selalu ada ekspektasi terhadap pasangan yang kadang pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sesederhana seperti misalkan ibu yang mungkin udah paham ya bahwa ibu ini sangat kuat di otak kanan, di bakat thinking, sedangkan suami waktu itu belum paham nih kalau ibu punya bakat itu. Ibu pun juga belum paham waktu belum ikut talent mapping ini gitu. Dan waktu itu mungkin ibu merasa, kok saya terus yang mikir tentang bagaimana keluarga ini harus berjalan, apa kurikulum yang baik untuk keluarga dan segala macam, sedangkan suami kok iya aja, nurut-nurut aja gitu. Padahal kan seharusnya suami dong yang harusnya mikir, kan dia imam begitu ya. Nah, setelah kita paham nih ternyata memang bakat suami ibu ada di bagian striving, yang mana setelah dilihat uniknya adalah si striving itu ibu lebih lemah bakatnya gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kedua hubungan ini adalah kedua hubungan yang saling melengkapi. Justru Masya Allah sekali gitu, yang awalnya dilihat sebagai konflik ternyata justru tidak. Allah ciptakan ibu, Allah ciptakan bapak, kemudian dijodohkan untuk bisa saling melengkapi. Karena memang yang namanya rumah tangga itu bukan untuk berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi. Yang namanya rumah tangga di dalamnya adalah sebuah rumah yang akan ada tangga-tangga kehidupan, tangga-tangga ujian yang Allah berikan, di mana untuk melewati ujian-ujian itu butuh kerjasama antara suami dan istri. Pada saat kita bisa saling memahami, lebih cepat memahami dengan tools talent mapping ini, lebih cepat juga kita akan mengambil peran-peran yang memang sudah sesuai gitu. Ibu yang punya banyak ide, ibu yang akan membantu bapak untuk merumuskan bagaimana keluarga ini sebaiknya dijalankan. Bapak yang mungkin tidak sepanjang itu pikirannya ke masa depan karena tidak ada bakat futuristik, bapak akan melihat ide ibu itu dievaluasi dengan bakat kuatnya di bagian striving. Oke, ini bagus karena ini bapak kuat sekali ya di deliberatifnya, jadi akan sangat bisa membantu ibu menyelesaikannya. Kira-kira di langkah-langkah kecilnya itu seperti apa, bagaimana aturan-aturan yang harus dijalankan untuk mencapai ide tersebut gitu. Jadi bikin kesepakatan dengan suami, apakah sepakat dengan ide ini gitu, sesuai dengan apa yang juga suami ketahui gitu. Apakah ide ini cocok untuk dijalankan atau tidak gitu, dengan komunikasi yang baik, karena di sini dua-duanya sama-sama punya bakat komunikasi yang baik. Jadi insya Allah apa yang ada di dalam pikiran kita, pikiran bapak ibu semuanya bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itulah nanti efeknya ke keharmonisan bapak ibu, yang mana harmonisasi ini berdampak pada hubungan personal antara bapak ibu yang juga akan berdampak pada anak-anak. Saya lihat sih sebenarnya ini adalah suatu proses yang luar biasa gitu antara bapak ibu gitu. Bahkan kalau ini benar-benar dikolaborasikan, itu bisa mencapai sesuatu hal yang besar dan bisa memberikan pelajaran yang baik bagi anak-anak. Karena memang kita tidak diciptakan sempurna gitu ya. Kita tidak diciptakan untuk bisa melakukan semuanya. Dan pada saat kita tahu ternyata saya lemah di sini, suami saya kuat di sini, ada perasaan legowo untuk menerima bahwa ya memang kita berbeda. Tetapi dengan ilmu yang sudah didapat, saya yakin insya Allah pembagian ini akan lebih smooth gitu, akan lebih akan lebih bisa dilakukan dengan baik.
Ya, itu tadi salah satu contoh video sesi feedback khusus untuk menyamankan hubungan rumah tangga gitu ya antara kedua pasangan. Biasanya kalau sesi feedback yang berhubungan dengan relationship itu tidak sependek itu, tapi akan lebih panjang sesinya karena akan banyak cerita dan curhat-curhat yang memang banyak diskusi-diskusi gitu, banyak memberikan insight baru, banyak tidak jarang memberikan pelajaran juga bagi saya gitu, bagaimana relationship ini ditumbuh di antara pasangan-pasangan lain. Jadi pada sesi ini menariknya yang belajar tidak hanya klien tapi juga saya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.